Atlet e-sport Winda Lunardi yang kehilangan uang yang disimpannya di Maybank Indonesia nilainya pun tidak sedikit, yakni 22 miliar rupiah. Berikut ini rangkuman perjalanan kasusnya untuk Anda. Kasus raibnya uang simpanan atlet e-sport Winda Lunardi bermula dari kedatangannya ke Maybank Indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan pada 2014. Winda menyimpan uangnya sejumlah 17 miliar rupiah dan uang ibunya sejumlah 5 miliar rupiah. Persoalan berawal pada Februari lalu ketika Winda mendapati saldo rekeningnya tinggal Rp600.000. Sementara di rekening ibunya tersisa 17 juta rupiah. Winda pun mengajukan komplain ke pihak bank pada 17 Februari 2020. 3 bulan kemudian, ayah Winda melaporkan kejadian ini ke Barreskrim Polri tepatnya pada 8 Mei. November 2020, Barreskrim Polri menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Menurut polisi, A menarik dana milik Winda dan memindahkannya ke rekening teman-temannya. Uang itu kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham. Senin 9 November, pihak Maybank bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea menggelar jumpa pers. Malam harinya, Winda dan kuasa hukumnya Joy Pati Nasarani juga memberikan keterangan pers. Menanggapi penjelasan pihak Maybank, masing-masing memiliki versi sendiri tentang kasus raibnya uang senilai 22 miliar rupiah ini. Berikut poin-poin yang dipaparkan kedua belah pihak. Poin pertama mengenai tabungan Winda di Maybank. Versi Maybank mengatakan bahwa Winda memiliki buku tabungan dan juga ATM yang dibuktikan dengan tanda tangan Winda. Namun, buku tabungan dan juga ATM berada di tersangka A. Versi Winda mengatakan hanya memiliki rekening koran tanpa memiliki buku tabungan dan juga ATM. Poin kedua, terkait pembayaran polis asuransi. Versi Maybank mengatakan bahwa berdasarkan mutasi rekening terdapat pembayaran polis sebesar 6 miliar. 1 bulan kemudian terdapat pengembalian uang asuransi sebesar 4,8 miliar ke rekening ayah Winda. Poin ketiga terkait tanda tangan. Versi Maybank mengatakan Winda menandatangani belangko kosong. Versi Winda, ia tidak menandatangani belangko kosong alias tanda tangannya diduga dipalsukan. Kemudian poin keempat terkait pembayaran bunga. Versi Maybank mengatakan pihak Maybank atau tersangka A membayarkan bunga kepada ayah Winda. Versi Winda mengatakan tidak ada laporan terkait pembayaran bunga di rekening koran Winda. Poin kelima terkait hubungan antara ayah Winda dengan tersangka A. Versi Maybank mengatakan bahwa ayah Winda mengenal atau kenal dekat dengan tersangka A. Kemudian versi Winda mengatakan bahwa wajar ayahnya kenal dengan orang-orang dari Maybank karena ayahnya merupakan nasabah prioritas. Kemudian poin keenam terkait tidak adanya komplain dari Winda terkait pembayaran asuransi maupun permasalahan keuangan di buku tabungan Winda. Versi Maybank mengatakan tidak ada komplain sepanjang 5 tahun Winda menabung. Kemudian versi Winda mengatakan tidak ada laporan di rekening korannya karena selama ini yang diduga rekening koran yang diberikan oleh Winda merupakan rekening palsu. Poin ketujuh terkait laporan yang diberikan Winda baru-baru ini. Versi Maybank menanyakan mengapa laporan baru ini dilaporkan oleh Winda. Padahal sudah terjadi sejak 2016 lalu. Kemudian versi Winda mengatakan bahwa ia merasa ada masalah dari tabungannya saat ibunya mengecek rekening dan ia mengecek bahwa kedua rekening ibu dan dirinya telah raib. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki dan juga mendalami kasus ini. Berkaca dari kasus Maybank, sebaiknya nasabah bisa lebih jeli seperti mengecek secara berkala rekeningnya, kemudian mengenali profil bank dan juga mengenali produk perbankan yang akan dipilih. Nova Nayantaka, Probokus Hartoyo, Jakarta.